Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Bukan kata-kata, tetapi tindakan yang diperlukan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan hal tersebut karena ia berbelas kasih terhadap para murid dan orang-orang yang telah mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Dengan peristiwa ini, ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup di dalam kasih. Bahkan Yesus juga memerintahkan kepada para muridnya agar berbelas kasih dengan mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Kita sudah berulang kali mengucapkan kata kasih, dan mungkin kita mempunyai pengetahuan yang dalam juga tentang makna kasih itu. Meskipun begitu, kadangkala kita masih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk sesering mungkin melakukan tindakan kasih untuk anggota keluarga, untuk teman kerja, untuk sesama pelayan gereja, untuk tetangga, dan untuk siapapun tanpa pilih kasih. Dengan demikian, kasih Allah dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Oleh karenanya,
kita tidak hanya menjadi orang-orang yang fasih berbicara tentang kasih, tetapi menjadi pelaku pertama dan utama. Cinta kasih itu bukan sekedar wacana atau berhenti pada syair dan puisi yang indah saja, tetapi sebuah tindakan nyata di dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih terhadap sesama dalam tindakan nyata kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.